Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang dengan itu, ya, dengan kesehatan tersebut Allah mudahkan segala urusan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, bahkan belajar kita. Nah, berkaitan dengan belajar, sudahkah belajar bahasa Arab hari ini? Ya, berbicara belajar bahasa Arab, ya, dulu waktu ketika SD dahulu, ya, saya ingat sekali ada pelajaran yang namanya saraf. Jadi setiap pelajaran, setiap pertemuan, ya, ustadz, ya, terutama ustadz saya, ya, meminta para santri untuk menghafalkan salah satu wazan dari, ya, buku Amsilatut Tasrifiyah, ya. Contohnya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul, ya, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa, ilmu yang sangat penting, ya, sangat disarankan untuk dipelajarinya. Nah, selain saraf ada juga nahwu, ya, ada juga nahwu. Nah, di tangan saya, ya, ada sebuah buku yang menarik, ya, tentang ilmu saraf, yakni Tasrif Al-Izzi. Yuk, ya, mari kita simak, ya, kita sama-sama pelajari tentang saraf. Apa itu saraf? Ya, apa itu tasrif? Mari kita sama-sama baca. I'lam anna tasrifa, ya, ketahuilah bahwasannya tasrif itu, ya, fil lughati, secara bahasa, at-taghyir, merubah. Ya, merubah apa? Nanti kita simak syarahnya. Wa fis sinaati, dan menurut istilah, ya, tahwilul aslil wahid, ya, merubah aslul wahid, kata yang satu. Kata yang satu apa? Ya, kata yang satu adalah kata dasar, ya. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin muhtalifatin, kepada bentuk-bentuk yang berbeda, contoh-contoh yang berbeda. Lima'anin maksudatin, untuk, ya, mengetahui makna-makna, untuk sebuah makna yang diinginkan, yang dimaksud. La tahsilu illa biha, ya. Jadi dengan adanya tasrif ini, ya, kita bisa tahu perubahan-perubahan makna yang berbeda-beda, ya, untuk mendapatkan, ya, dengan tasrif ini kita bisa mengetahui perubahan bentuk yang berbeda-beda. Lima'ani maksudatin, ya, untuk mendapatkan makna, untuk melihat makna, ya, untuk sebuah, ya, makna yang diinginkan, yang dimaksud. La tahsilu illa billah, ya, tidak mendapatkan makna tersebut, ya, kecuali dengan mentasrifnya, dengan merubahnya, ya. Jadi secara bahasa,
Tasrif itu adalah merubah. Adapun secara istilah wa fis sinaati adalah mengubah aslul wahid. Ya, aslul wahid itu adalah kata dasar ke bentuk yang berbeda-beda untuk makna yang diinginkan, untuk mendapatkan makna-makna yang dimaksud. Dan kita tidak dapat mendapatkan makna yang dimaksud tersebut kecuali dengan mentasrifnya atau merubahnya. Ya, kita lihat syarahnya, salah satu penjelasan tentang tasrif. Ya. Jadi pensyarah menjelaskan fil lughati yang dimaksud adalah bahasanya orang Arab. Ya. At-taghyiru mutlaqon, merubah itu secara bahasa, ya, merubah apa saja, seperti tepung, ya, dirubah menjadi gorengan, ya, entah itu gorengan tempe, gorengan tahu, bakwan, ya, asalnya tepung, ya, kemudian dirubah, diolah, ya, dengan bentuk yang berbeda-beda, maka menjadi gorengan tempe, gorengan tahu, bakwan. Bukan mungkin ada bentuk yang banyak sekali, ada risol, ada pastel dan sebagainya. Mutlakun itu secara bahasa merubah. Bahkan pensyarah menyebutkan salah satu ayat Al-Qur'an, yakni Al-Baqarah ayat 164, ya, wa tasrifir riyah, dan merubahnya angin-angin, ya, dan merubahnya angin apa? Tahyiruha min halin ila halin, merubahnya dari satu keadaan yang lain. Wa min jihatin ila jihatin, ya, dari satu arah ke arah yang lain, itu secara bahasa. Mutlakun apa saja, ya, dari tadi tepung dengan bentuk yang berbeda-beda, ya, tentunya juga rasa yang berbeda-beda. Ada secara istilah fisinaati, yaitu apa? Fi istilahi arbabin, ya, hadzal fanni, ya. Jadi istilah ini dijelaskan menurut pakar, ya, di bidangnya, ya, ini bidang sorof, tahwilul asli, ya, mengubah, ya, asal yang satu, yakni kata dasar. Nah, adapun kata dasar ini menurut ulama ada, ya, perbedaan. Yang kita lihat, wal aslul wahid huwal masdaru indal ulama il basrah, ya, aslul wahid, kata dasar menurut ulama Basrah adalah masdar, ya, dan ini adalah pendapat yang muktamad, ya. Jadi menurut ulama Basrah, dan ini pendapat yang muktamad, aslul wahid, kata dasar adalah masdar, ya. Jadi tadi tasrif itu adalah merubah aslul wahid, ya, ke bentuk yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, ya. Adapun masdar itu sendiri di kalangan ulama ada perbedaan, ya, perbedaan. Di antaranya adalah menurut ulama Basrah yang muktamad. Nah, ternyata di Basrah sendiri ada perbedaan. Nah, yang muktamad adalah yang terkenal, yang masyhur, ya, yang umum diketahui bahwa, ya, aslul wahid atau kata dasar adalah berasal dari masdar. Adapun menurut ulama Kufah, wal fi'lul madi inda ulama il Kufah, ya, adapun fi'il madi, ya, yakni asal yang satu itu, kata dasar itu berasal dari fi'il madi menurut ulama Kufah, ya. Jadi ternyata teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah SWT, luar biasa, ya, itulah ruang ilmu bahasa Arab. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, ya, mana dulu yang dipelajari, sorof dulu atau nahwu dulu, ya. Sampai-sampai juga dikatakan,
ya, sharaf dan nahwu itu seperti ibu dan ayah. Ibu itu bisa melahirkan, karena apa? Melahirkan bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi kita lihat nanti di pelajaran berikutnya kenapa sharaf itu ya lebih dulu daripada nahwu untuk dipelajari. Lihat, karena memang kenapa sharaf itu merubah pola, karena memang lebih dulu pola yang berubah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, berbeda. Nah, adapun akhir dari harokatnya ilmu nahwu yang menjelaskannya kenapa berubah jadi ya berharokat marfu, berharokat rofa, berharokat nasab, berharokat ya jazm, ya majrur, yujer, dan sebagainya, yaitu nahwu. Adapun sharaf adalah yang merubah pola kata dasar menjadi berubah bermacam-macam bentuk, ya. Ila amsilatin mukhtalifatin, ya, kepada ya bentuk-bentuk pola-pola wazan-wazan yang berbeda, ya tadi ya fi'il madi, fi'il mudhari, ya fil amr, nahi, ya jahad, ya maru, dan sebagainya, ya, yang tentunya kita sudah hafal, sudah kenal, ya, amsilatut tasrif, ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya, Masya Allah, ya, ternyata ya ini ilmu yang pertama kali saya dapat di Madrasah Diniyah, masih benar-benar teringat. Ya, semoga ustadz saya, guru saya yang dulu telah mengajari saya sharaf, mendapat balasan yang sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat jelas, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian ya ada lagi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Masya Allah, ya, itu dulu para santri ya ketika SD dulu, namanya di Madrasah Diniyah, sore, kelas sore, ya, sebelum pulang suruh hafalin satu persatu. Masya Allah, ya, dan sekarang masih ingat. Ya, kita lanjut. Jadi ila amsilatin mukhtalifatin, ya, kepada bentuk yang berbeda-beda, wasan yang berbeda-beda, pola yang berbeda-beda, ya, yang sudah kita kenal, fa'ala yufa'ilu atau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, ya. Jadi dengan berbagai macam makna, ya, ada isim makan, isim alat, nau', jahad, ya, dan sebagainya. Contohnya adalah doroba, ya, doroba itu memukul, telah memukul. Yaf'ulu sedang memukul atau akan memukul, ya, itu. Kemudian alatnya apa? Midrob. Kemudian pelakunya apa? Doribun. Kemudian pukulannya berapa kali? Misalnya 2 kali, dorbatain. Masya Allah, ya. Jadi dengan makna-makna yang berbeda-beda, dengan perbedaan wazan, dengan perbedaan pola-pola, ya, yang sudah diubah, ya. Makanya pengertiannya adalah mengubah aslul wahid, kata dasar, ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Tentunya apa? Untuk mendapatkan makna yang diinginkan, yang dimaksud, ya. Dan tidak akan mendapat makna tersebut kecuali dengan mentasrifnya, dengan mengubahnya. Masya Allah, ya, ilmu yang dan kita dapati ketika kita baca buku-buku, ya, buku-buku berbahasa Arab, tentunya kita akan mendapati banyak perubahan. Dan apalagi kalau kita melihat kamus, ya, kita akan terlihat, ya. Jadi itu diantara pelajaran pertama tentang tasrif yang dimuat dalam buku Tasrif Al-Izzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan kepada ilmu kita, dan kita berdoa, ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan dalam belajar. Dan ya, tidak kalah penting, ada di antara tips agar kita ya bisa belajar Arab, yang bahasa Arab, yang pertama adalah cinta. Ya, sudah tidak kita memiliki cinta terhadap bahasa Arab, kita tahu kalau orang sudah jatuh cinta, dia akan memberi porsi lebih dari yang dicintainya, baik harta, waktu, tenaga, dan sebagainya. Kenapa? Dia sudah cinta. Yang kedua adalah jam terbang tinggi. Ya, kita kenal dengan bisa karena terbiasa. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.